minasan! Hajime maste, watashi wa Jakarta Daihiyaku Jukoukou no 3年生のアメリアプトリです。私の趣味は踊りです。私は18歳です。よろしくお願いします。はじめまして、私はジャカルタで飛躍中高校の3年生のディアニュリアナです。私の趣味は音楽を聴くことです。私は18歳です。よろしくお願いします。私はジャカルタ大学中高校の3年生のムハマドハジサプトラです。私の趣味はファッションショーです。私は18歳です。よろしくお願いします。私たちのグループは日本とインドネシアの高校生の精神のバランスを守る方法について発表します。Seberapa penting sih kita harus menjaga mental remaja? Masa remaja adalah masa perubahan besar dalam hidup seseorang. Pada masa ini, remaja seringkali mengalami tekanan dari sekolah, pertemanan, maupun lingkungan sosial. Menjaga keseimbangan mental sangat penting agar remaja bisa berpikir positif dan berkembang, terutama bagi remaja, karena berpengaruh besar pada cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Jepang dan Indonesia memiliki cara yang berbeda dalam menjaga kesehatan mental remaja, dan perbandingan ini membuktikan untuk perbedaan keduanya. Oke, menurut Kementerian Kesehatan RI 2022, Kemenkes menyatakan bahwa remaja di Indonesia perlu menjaga keseimbangan, yaitu antara kegiatan akademik dan waktu istirahat, olahraga, tidur cukup, serta menghindari tekanan berlebihan. Dari media sosial dapat membantu menjaga kesehatan sosial dan mental. Nah, sumber Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, artikel pentingnya menjaga kesehatan mental bagi remaja dan cara menghadapinya. Selanjutnya, menurut WHO tahun 2023, WHO menegaskan bahwa menjaga kesehatan mental remaja sangat penting karena masa ini menentukan pola pikir dan perilaku di masa dewasa. Dukungan sosial, lingkungan belajar yang sehat, dan akses ke bantuan psikologis adalah kunci menjaga keseimbangan mental remaja di seluruh dunia. Sumbernya adalah dari World Health Organization, Mental Health of Adolescent. Menurut Ojio, Mori, dan Mizuno tahun 2021, penelitian Jepang ini menjelaskan bahwa menjaga keseimbangan mental remaja dapat dilakukan melalui pendidikan literasi, kesehatan mental di sekolah dengan memahami cara menganalisis stres dan emosi. Siswa SMA di Jepang dapat lebih cepat mencari bantuan dan mencegah gangguan mental sejak dini. Sumber Ojio, Y, Mori, R, dan Mizuno, M tahun 2021. Oke, menurut International Journal of Psychology 2023, penelitian lintas negara antara Jepang dan Rusia menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang sehat dan hubungan sosial yang positif berperan besar dalam menjaga kesehatan mental remaja. Nah, di Jepang, perundungan atau bullying terbukti menjadi salah satu penyebab utama gangguan mental di kalangan siswa SMA. Sumber dari Adolescent Mental Health in Japan and Russia. Selanjutnya, apa sih keseimbangan mental? Keseimbangan mental adalah keadaan ketika seseorang mampu mengendalikan emosi, pikiran, dan tindakan secara stabil sehingga dapat menjalani aktivitas dengan rasa tenang dan fokus. Nah, sekarang kenapa sih keseimbangan mental penting banget untuk remaja SMA? Keseimbangan mental sangat penting bagi remaja SMA sekarang yang sedang mengalami masa perubahan besar seperti perkembangan emosi, tuntunan akademik, pencarian jati diri, hingga pergaulan sosial. Kapan sih keseimbangan mental remaja SMA harus dijaga? Keseimbangan mental dibutuhkan setiap hari, terutama saat menghadapi ujian, tugas menumpuk, masalah pertemanan, konflik keluarga, atau perubahan suasana hati yang sering terjadi pada masa remaja. Di mana sih tempat keseimbangan mental remaja SMA harus dijaga? Keseimbangan mental perlu dijaga baik di lingkungan sekolah, rumah, media sosial, maupun dalam komunitas tempat remaja berinteraksi. Oke, mengapa kita harus menjaga keseimbangan mental remaja SMA? Karena keseimbangan mental membantu remaja mengambil keputusan yang sehat, mengurangi stres berlebihan, meningkatkan prestasi belajar, dan menjaga hubungan pertemanan serta mencegah perilaku beresiko. Bagaimana sih cara menjaga keseimbangan mental remaja SMA?
Keseimbangan mental dapat dijaga dengan mengatur waktu, belajar dan istirahat, membatasi penggunaan media sosial, berolahraga, berbicara dengan orang yang dipercaya, melakukan kegiatan positif, serta mencari bantuan konselor atau guru BK saat merasa kewalahan. Oke, upaya mengatasi keseimbangan mental remaja atau SMA. Kelola emosi, kenali perasaan, salurkan lewat cara positif, menulis, musik, dan olahraga. Lalu jaga pola hidup sehat seperti cukup, makan bergizi, dan juga olahraga secara rutin. Lalu atur waktu belajar buat jadwal dan hindari menunda tugas. Lalu kurangi tekanan seperti bermain HP atau gadget, medsos, atau batasi waktu layar dan hindari perbandingan. Lalu yang keempat adalah bangun hubungan sosial atau bangun hubungan sehat antar pertemanan dan juga dengan lingkungan yang support. Penanganan keseimbangan mental remaja SMA. Penanganan keseimbangan mental remaja SMA meliputi pemberian konseling oleh guru BK atau psikolog, dukungan keluarga dan teman pendamping untuk mengurangi stres belajar, membantu remaja mengekspresikan emosi dengan sehat, serta memberikan rujukan ke tenaga profesional jika muncul tanda gangguan yang lebih serius. Ini adalah contoh foto bimbingan konseling di Jepang dan bimbingan konseling di Indonesia. Selanjutnya, remaja Jepang. Kelebihan remaja Jepang dalam mengatasi kesehatan mental di remaja SMA. Yang pertama itu adanya kegiatan klub sekolah, Bukatsu. Hampir semua sekolah di Jepang memiliki klub seperti olahraga, musik, atau seni. Melalui kegiatan ini, remaja bisa menyalurkan hobinya, belajar kerjasama, dan mengurangi stres dalam pelajaran. Yang kedua, disiplin dan tanggung jawab tinggi. Sejak kecil, anak-anak Jepang dibiasakan hidup teratur, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, dan menghargai orang lain. Kebiasaan ini membantu menjaga keseimbangan mental karena hidup mereka lebih terarah dan tenang. Yang ketiga, tersedia konselor di sekolah atau konseling bersama guru BK-nya. Nah, itu tuh ada banyak sekolah memiliki guru pembimbing atau konselor yang bisa membantu siswa ketika mereka punya masalah pribadi atau tekanan belajar. Oke, kekurangan remaja negara Jepang dalam menangani permasalahan mental. Oke, jadi satu, tekanan akademik yang berat. Remaja Jepang sering merasa stres karena harus bersaing ketat untuk memasuki universitas terbaik. Tekanan ini bisa membuat mereka lelah secara mental dan kehilangan waktu beristirahat. Kedua, budaya malu dan menahan perasaan. Di Jepang, banyak remaja tidak terbiasa mengungkapkan perasaan sedih atau stres karena takut dianggap lemah. Hal ini bisa membuat masalah mereka semakin berat. Ketiga, kurangnya waktu beristirahat. Jadwal sekolah dan les tambahan atau juku sangat padat, sehingga waktu untuk tidur dan santai mereka berkurang. Nah, ternyata ada fakta uniknya nih dari negara Jepang. Hampir setiap sekolah memiliki Hokenshitsu, yaitu ruangan kesehatan tempat siswa bisa beristirahat jika merasa stres atau lelah. Kayak semacamnya kalau di Indonesia itu seperti UKS gitulah. Sumbernya dari Wikimedia Commons, lisensi SSBY SA 4.0. Deskripsinya ruang kesehatan sekolah di Jepang. Selanjutnya, kelebihan Indonesia dalam menghadapi keseimbangan mental remaja SMA. Yang pertama, dukungan keluarga dan teman sangat kuat. Remaja di Indonesia biasanya dekat dengan keluarga sehingga mudah bercerita ketika sedang punya masalah. Dukungan ini membantu menjaga kestabilan emosi dan rasa percaya diri. Yang kedua, kegiatan keagamaan dan sosial. Kegiatan seperti pengajian, gotong royong, dan acara sekolah dapat membantu menenangkan pikiran dan memperkuat rasa kebersamaan. Yang ketiga, lingkungan sosial yang hangat. Remaja Indonesia dikenal ramah dan mudah bergaul, sehingga mereka memiliki lingkungan yang mendukung dan membuat mereka merasa diterima. Selanjutnya, kelebihan Indonesia dalam menghadapi keseimbangan mental remaja SMA. Yang pertama, dukungan keluarga dan teman sangat kuat. Remaja di Indonesia biasanya dekat dengan keluarga sehingga mudah bercerita ketika sedang punya masalah. Dukungan ini membantu menjaga kestabilan emosi dan rasa percaya diri. Yang kedua, kegiatan keagamaan dan sosial. Kegiatan seperti pengajian, gotong royong, dan acara sekolah dapat membantu menenangkan pikiran dan memperkuat rasa kebersamaan. Yang ketiga, lingkungan sosial yang hangat. Remaja Indonesia dikenal ramah dan mudah bergaul, sehingga mereka memiliki lingkungan yang mendukung dan membuat mereka merasa diterima.
Selanjutnya ada kekurangan Indonesia dalam menghadapi kesehatan mental di masa remaja SMA. Yang pertama itu ada kesadaran tentang kesehatan mental masih rendah. Banyak orang masih menganggap masalah mental seperti stres atau cemas bukan hal serius. Akibatnya remaja sering tidak tahu kemana harus mencari bantuan. Yang kedua, mengapa konseling belum merata? Tidak semua sekolah punya guru BK atau konselor yang bisa membantu siswa dengan masalah pribadinya. Yang ketiga, ada pengaruh media sosial. Banyak remaja sering membandingkan diri dengan orang lain di media sosial yang bisa membuat mereka merasa kurang percaya diri. Fakta unik di Indonesia, beberapa sekolah mulai membuat pojok konseling atau ruang curhat agar siswa bisa bercerita tanpa takut dihakimi. Ruang konseling sekolah, by BK Pradita Dirgantara, Wikipedia Commons. Pendapat saya, Amelia Putri Mulia, setiap negara punya cara berbeda, tapi tujuannya sama, agar remaja bisa hidup bahagia dan tenang. Dari Jepang kita bisa belajar disiplin, dari Indonesia kita bisa belajar saling peduli. Jika dua hal itu digabung, maka keseimbangan mental bisa terjaga dengan baik. Nah, selanjutnya ada pendapat dari saya, yaitu Dian Liliana. Menjaga keseimbangan mental itu bukan hanya tugas sekolah, tapi juga tanggung jawab diri sendiri. Baik di Jepang maupun di Indonesia, remaja perlu tahu kapan harus beristirahat dan kapan harus berusaha. Keseimbangan itulah yang membuat hidup lebih sehat. Nah, pendapat saya, baik di Jepang maupun di Indonesia, remaja sama-sama berusaha menjaga keseimbangan mental dengan caranya sendiri. Remaja Jepang menjaga mental lewat disiplin dan tanggung jawab, sedangkan remaja Indonesia lewat dukungan sosial. Dua-duanya penting agar remaja bisa tumbuh kuat dan bahagia. Kesimpulannya dari presentasi yang tadi kita telah presentasikan, keduanya sama-sama berusaha menjaga mental remaja dengan cara berbeda. Jepang unggul dalam sistem dan kedisiplinan, sedangkan Indonesia unggul dalam kebersamaan dan dukungan emosional. Ijo de watashi tachi no purushen tenso o owarimasu. Kono hapyoga minasan no yaku ni tateba ureshii desu. Goseicho, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu.